Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Marilah di pagi hari baru ini kita menyampaikan pujian syukur dengan merenungkan sabda kasih Tuhan. Untuk itu mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat kebangkitan Putra-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam hidup kami. Berkatilah kami di pekan yang baru ini. Semoga rahmat Roh Kudus-Mu menyertai tugas karya pelayanan kami, agar kami mampu mewartakan kasih-Mu kepada semua orang dalam tugas dan karya pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, dalam kutipan kitab suci yang baru saja kita dengarkan dalam Injil Yohanes tadi, mau mengajak kita untuk melihat langkah-langkah yang perlu kita ambil, keputusan yang perlu kita buat, dan tindakan yang perlu kita lakukan. Ini semua merupakan hasil dari pilihan kita sendiri. Begitu kita membuat pilihan, kita harus siap menerima konsekuensinya. Prinsip ini nyata terlihat dalam pilihan Paulus untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Meskipun ia menyadari adanya resiko ditolak, ia toh berani menghadapi tantangan tersebut. Ia rela menjelajahi daerah-daerah pedalaman hingga tiba di Efesus. Di Efesus ia bertemu beberapa murid yang sebelumnya telah dibaptis oleh Yohanes, tetapi belum menerima Roh Kudus. Mereka bahkan tidak tahu tentang keberadaan Roh Kudus. Namun dengan sabar
ia menyampaikan kepada mereka tentang Yesus dan pentingnya pembaptisan dalam namanya. Setelah mereka dibaptis dalam nama Yesus, Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudara-saudari seiman dalam Kristus, dari Paulus kita belajar bahwa pilihan yang kita buat sungguh dapat memengaruhi baik jalan hidup kita sendiri maupun jalan hidup orang lain yang berada di sekitar kita yang kita layani. Bahwa kemudian setiap pilihan memiliki konsekuensi, ya, toh Yesus sendiri juga tidak pernah menjanjikan kehidupan yang sangat mudah. Sebaliknya, ia justru mengajarkan bahwa hidup kita akan penuh dengan tantangan dan kesulitan. Di hadapan para muridnya, ia dengan terus terang mengatakan bahwa penderitaan dan ujian hidup bisa datang kapan saja menghampiri mereka. Tapi mereka tak perlu takut atau kehilangan semangat, karena Dia akan selalu menyertai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lewat renungan hari ini kita diajak untuk senantiasa terbuka pada tuntunan Roh Kudus, agar apapun yang akan kita jalani, apapun yang akan kita lalui, semuanya berjalan dengan baik dalam bimbingan serta tuntunan Roh Kudus. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas ajaran sabda-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan, pedoman, dan penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena lewat kekuatan sabda-Mu, kami boleh melanjutkannya dalam tugas dan karya pelayanan kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami dalam seluruh hari yang akan kami lalui, agar kekuatan sabda-Mu dengan diresapi oleh kekuatan Roh Kudus, kami boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam karya pelayanan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.